Sandra. Ya, halo Mas. Ya, itu dia. Ada beberapa hal yang menarik begitu dengan adanya kisruh pembagian warisan di grup Sinarmas. Tapi ini kemarin kita lihat ada beberapa saham yang mengalami tekanan. Apakah memang lebih kepada aksi profit taking saja atau memang terkena sentimen tadi? Ada dua hal yang tadi kita sudah sampaikan atau dua emiten begitu, ada Tekim dan juga INKP ini, Mas Sandra. Baik, kalau saya lihat sih emang ini jangka pendek memang koreksi karena taking profit saja ya. Saya rasa urusan tadi untuk kata warisan segala macam tidak akan terlalu dalam ke pasar. Ini aksi profit taking saja karena sudah beberapa hari kemarin ini naiknya cukup signifikan. Karena dari fundamental juga saya rasa mereka juga cukup solid. Karena kedua perusahaan ini merupakan perusahaan besar juga di Pulp and Paper di bawah merek dagang Asia Pulp and Paper. Baik, tapi kalau kita lihat dengan pergerakan Tekim ini, year to date-nya sebenarnya sudah negatif 35%. Sementara kalau kita lihat 3 bulan terakhir masih positif 40%. Apa yang kita lihat? Karena kita bicara mengenai pergerakan dua saham ini kan naiknya cukup signifikan, kemudian juga mengalami tekanan yang cukup dalam begitu. Tapi dilihat dari fundamental Tekim sendiri bagaimana menurut Anda? Apakah masih potensi untuk kita hold untuk jangka menengah panjang misalnya? Baik, untuk Tekim ini dia produksi utama kan dari kertas, sehingga kinerja keuangan dia akan sangat terpengaruh oleh harga kertas dunia dan juga permintaan kertas sendiri. Jadi kita lihat fluktuasi harga itu sangat berpengaruh. Begitu juga dengan fluktuasi US dollar. Karena terakhir itu kuartal 1, Tekim dan INKP, meskipun pendapatannya itu turun, namun laba bersihnya melonjak. Hal ini karena keuntungan selisih kurs yang kemarin pada saat 31 Maret itu kurs di level 16.000 US dollar. Jadi mereka harus mengimplementasikan dan mengakibatkan kenaikan atau keuntungan kurs di situ. Dan kalau kita bicara bisnis, untuk Tekim sendiri saya lihat dia sudah mulai adaptasi ya. Dia mulai menggeser dari bisnis utama dia yang dari awalnya kertas itu, sekarang digeser ke produk kemasan. Jadi perlahan-lahan sudah mulai adaptif juga. Jadi kami harap juga produk kemasan tersebut dapat mengcover apabila nanti dari sisi penjualan kertas itu agak turun. Dan yang menarik lagi untuk Tekim, dia memiliki kepemilikan juga di PT Oki Pulp and Paper sebesar 49%. Dan kemarin itu menjadi salah satu booster di bagian bottom line perusahaan. Sehingga dengan 79,3 juta US dollar. Jadi kita lihat potensi dari anak perusahaannya juga cukup baik juga ke depan. Baik, tapi kalau kita lihat dengan diversifikasi produk yang sudah dilakukan di tengah pandemi, bagaimana? Karena semua sektor bisa dikatakan tertekan dengan adanya COVID-19 di Indonesia begitu. Bagaimana dengan Tekim, kemudian INKP? Kalau Tekim sendiri Anda melihat secara fundamental tadi sebenarnya masih cukup solid begitu. Lebih kepada karena aksi profit taking, lebih kepada secara teknikal saja pergerakan yang terjadi dari pelemahan dari Tekim dan juga INKP, Mas Chandra. Betul. Jadi kalau untuk Tekim, ke depan memang masih berprospek ya, Tekim dan INKP. Mereka juga memiliki pasar-pasar juga, yang besar juga di Indonesia, itu dia market leader juga. Namun ke depan, tadi kembali lagi resikonya harga kertas yang cenderung rendah, harga pulp yang rendah tadi, terus permintaan juga rendah, dan volatilitas dari US dollar itu sendiri. Dan kita lihat, ini untuk saham INKP dan Tekim sangat juga berpengaruh di bagian fluktuasi dari nilai tukar. Karena kebanyakan dari penjualan mereka adalah ekspor. Jadi hati-hati juga di bidang tersebut. Karena jika kita keluarkan juga yang di bagian keuntungan atas selisih kurs, dari laba bersih mereka juga kenaikannya juga tidak begitu signifikan, tidak naik 2-3 kali lipat. Iya, karena kita cermati dalam beberapa hari terakhir ini tekanan rupiah gitu terhadap dolar Amerika, apalagi ditambah juga dengan resesi yang terjadi di Singapura ini sempat melemahkan juga dari rupiah terhadap dolar Amerika. Apakah ini juga memiliki korelasi yang kuat terhadap pergerakan ataupun kinerja Tekim karena tadi eksposurnya juga cukup besar terhadap dolar Amerika? Jadi kalau untuk kinerja mereka, saya rasa lebih cenderung ke permintaan dari sisi pulp and paper-nya. Baik, kita masih ada INKP, belum kita ulas, tapi secara kinerja fundamental sebenarnya masih oke lah kalau Tekim masih bisa menjadi bagian dari portofolio investor maupun traders begitu ya Mas Chandra ya? Betul, namun diperhatikan kembali untuk entry point-nya, karena saya lihat sekarang itu dia sudah cenderung patah tren ya dari Tekim dan INKP. Oh, baik. Jadi cukup hati-hati ya untuk menyikapi kedua saham ini. Baik, ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, Mas Chandra, kita akan sampaikan dulu kepada pemirsa IDX Channel pembukaan market hari ini yang kembali lagi dibuka di zona positif. Menguat sekitar 0,68% di level 5.113. Kembali lagi menyentuh level 5.100. Kita akan cermati selengkapnya di layar televisi Anda, pemirsa. Kita lihat saham-saham yang mengalami penguatan. Di pembukaan hari ini sekitar 169, sementara saham-saham yang mengalami tekanan berjumlah 35 saham.
Menarik ini Mas Chandra dengan pembukaan market hari ini yang berada di zona positif. Anda melihat akankah bertahan? Atau seperti kemarin pergerakannya akan sangat flat, fluktuatif begitu dengan pergerakan-pergerakan naik tipis kemudian juga mengalami tekanan. Oke, jika kita lihat untuk pergerakan juga akan cenderung fluktuatif karena kita lihat dari sisi market share IHSG sendiri itu adalah di sektor perbankan seperti Bank BCA, BNI, BNI segala macam, dan kita lihat pergerakannya akan cukup flat. Jadi saya rasa ini IHSG akan cenderung mencoba bertahan di atas 5.100. Dan tidak menutup kemungkinan untuk mencoba menguji resisten di 5150. 5150? Betul. Baik, itu lebih kepada pergerakan jangka pendek saja IHSG menuju 5150 karena memang 5100 ini kalau kita lihat dalam beberapa pekan terakhir begitu rawan sekali dengan aksi jual. Betul. Saya rasa euforia saja di sesi 1 dan sesi 2 ini. Saya kira begitu. Baik, kalau kita cermati saham-saham yang menjadi penyokong penguatan IHSG hari ini adalah saham-saham seperti Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga saham AGRO yang hari ini naik langsung melonjak hingga 15% hampir ya, tepatnya di 14,56% di level 240. AGRO, bagaimana analisis Anda ini, Mas Chandra? Untuk agro sendiri mungkin saya belum melihat dari fundamental secara keseluruhan. Namun kalau kita lihat dari PI-nya sekilas ini sudah cukup murah juga. Jadi itu mengkonfirmasi rally dia dalam 2 hari terakhir. Dan kemarin juga volume cukup besar. Jadi kita lihat apabila kemarin volume cukup besar dan juga dia arah, ada potensi hari ini melanjutkan kenaikan sendiri. Namun saya rasa kenaikan ini akan berlangsung dalam hingga besok saja, besok dengan kenaikan lebih kecil ya. Jadi untuk taking profit sudah boleh direncanakan untuk taking profit terlebih dahulu. Karena ini dia muncul gap-nya juga sudah tinggi juga, jadi ada potensi koreksi untuk menutup gap tersebut. Gap up untuk posisi resisten kah yang sudah tertembus atau bagaimana? Untuk resisten sendiri dia berada di level harga untuk saat ini kira-kira di level 250 resistennya ya. Dan ini kalau kita lihat ada gap cukup besar pada saat kenaikan dia opening hari ini gapnya. Ada gap di sekitaran level 208 sampai 216 dan itu ada potensi untuk menutup gap tersebut. Berarti itu yang perlu dicermati level-level 208, 216 dulu karena memang sempat ini yang menjadi tahanan ya untuk AGRO, Mas Chandra. Itu supportnya di open gap up hari ini. Kalau dilihat dari sektor perkebunan dalam perjalanan hari ini di opening market semuanya kompak menghijau, lebih kepada karena sentimen harga komoditasnya kah atau lebih kepada teknik rebound yang terjadi dari saham-saham berbasis perkebunan? Betul, kami lihat kalau untuk perkebunan ini dia sejak menyentuh titik terendahnya pada saat kuartal 2 kemarin 2019. Sekarang harganya sudah cenderung rally ya, menyusul adanya kenaikan juga di harga CPO. Kita lihat recovery CPO hingga nanti berpotensi di bulan-bulan Agustus September, jadi masih oke untuk di hold untuk CPO. Karena harga CPO juga hari ini kalau tidak salah itu naik 2%. Naik 2% sehingga mendorong saham-saham yang berbasis CPO ya seperti SIMP, kemudian BPT, LSIP hari ini menghijau dan masuk dalam deretan top gainers. Anda juga merekomendasikan saham-saham berbasis perkebunan untuk kita tradingkan atau lebih kepada investasi jangka menengah panjang, Mas Chandra? Kalau menurut saya untuk sektor perkebunan ini boleh untuk dikoleksi untuk sektor untuk jangka menengah ya, karena kami lihat ALI masih ada potensi penguatan dan juga LSIP juga masih ada potensi penguatan karena kenaikan harga CPO juga akan mendukung perbaikan kinerja mereka juga di kuartal kedua nanti. Itu dia. Berarti mengambil posisi beli pada saat pembukaan market hari ini. Kita masuk tadi yang seperti Anda katakan ALI, kemudian LSIP bisa menjadi pilihan investasi atau tunggu dulu nih sampai confirm ada batasan tertentu yang menjadi the best entry-nya untuk LSIP dan ALI. Itu kembali lagi ke masing-masing pelaku pasar ya. Jika untuk trading boleh untuk memanfaatkan kenaikan harga komoditas dalam 1-2 hari ke depan. Namun jika untuk investasi, saya rasa kita boleh manfaatkan momentum koreksi, nanti mungkin agak turun lagi ke bawah, kita penurunan 2 hari dulu. Itu dia analisis yang menarik untuk sektor perkebunan. Tadi sudah disampaikan juga Tekim dan INKP, di mana Tekim masih melanjutkan lagi penguatannya. Kita lihat sudah hampir 3% untuk TKIM. Mas Chandra, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.